Shalom anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah. Kami ada menjadi berkat. Apa kabar kita semuanya? Luar biasa. Yes. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dia begitu baik, tetap menjaga kita sampai saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kebaktian kita, kenaikan Tuhan Yesus, kita bersatu di dalam doa. Ikutin ibu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Sampai saat ini Engkau tetap Engkau tetap menjaga kami. menjaga kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau memulai ibadah kami, memulai ibadah kami, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan kita sekali lagi. Nah, kita mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan hari lepas hari. Semua anak-anak sekolah minggu kami yang beribadah di rumah bangkit berdiri. Kita katakan hari lepas hari. Tuhan Yesus tetap baik. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Setiap hari Tuhan Yesus menjaga kita. Setiap minggu tangannya tetap menjaga kita. Setiap bulan dan setiap tahun, bahkan sampai saat ini, Tuhan tetap cinta sama kita. Kita mau katakan hari lepas hari. Hari lepas hari. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Kita katakan minggu lepas minggu. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, tahun lepas tahun. Tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. 5 kali tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Kita tetap memuji Tuhan. Kita katakan Senin Selasa, Yesus tetap Raja. Rabu Kamis, Dia yang termanis. Jumat Sabtu, kita tetap milik Tuhan. Senin Selasa, kita boleh bertepuk tangan untuk Tuhan.
nyanyi dengan senyum ya adik-adik. Senyum ya kakak. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Sekali lagi Senin, Selasa. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Ya, kita katakan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita mau katakan sekali lagi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Angkat tangan kita. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, terpuji nama Tuhan. Sebelum kita terus memuji Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi pada hari ini kita beribadah. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang beribadah dengan ibu guru, ketika nanti ibu guru berkata, Yesus naik ke sorga, anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah berkata, untuk menyediakan tempat bagiku. siap semuanya? Pasti siap. Oke, kita coba. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku. Lebih keras lagi ya Bu Guru ya, lebih keras. Sekali lagi. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku. Iya, terpuji nama Tuhan. Yesus naik ke surga yang kita peringati hari ini untuk menyediakan tempat buat setiap orang percaya. Karena hanya Yesus satu-satunya penolong kita. Kita angkatkan pujian kita pada Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Ya, kita bertepuk tangan. Kita tetap dengan sukacita memuji Tuhan. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya,
sekolah minggu, jika kita menginginkan upah besar di surga, jadi di dalam kehidupan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita mau angkatkan pujian kita kepada Tuhan. Setia-setialah, setia sampai mati. Ya, kita katakan setia-setia. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Kita katakan sekali lagi, setia-setia. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita boleh duduk kembali. Kita mau siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap anak-anak sekolah minggu kami yang beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat setiap kami yang percaya dan setia. Ajari kami Tuhan, agar kami mengerti selalu akan firman-Mu, dan kami hidup selalu menyenangkan Tuhan. Kita mau katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh, firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut bila Kau besertaku, bersamamu selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Baiklah buat adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Kita lipat tangan
kita tutup mata kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, atas kasih setiamu yang kau berikan kepada kami. Kami masih dimampukan Tuhan untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami Bapa, terkhususnya Tuhan anak-anak kami yang di rumah. Pimpin mereka Tuhan, supaya mereka bisa dengar-dengaran dengan bu gurunya, terkhusus dengan Tuhan Yesus. Kami juga hamba-Mu Bapa, ajari kami, supaya kami mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami semuanya. Kami telah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Iya, shalom anak-anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Ya, luar biasa ya. Hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Tapi Bu mau tanya dulu, kenapa sih hari ini kita beribadah? Hari ini kan bukan hari Minggu. Nah, siapa yang tahu ayo? Siapa? Ya, hari ini adalah hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, di sini kita mau dulu membaca firman sebelum Ibu bercerita kepada kalian semuanya. Sudah dipersiapkan semua Alkitabnya? Ya, kalau sudah, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ibu akan bacakan dari sini dan adik-adik semua membaca dari rumah. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11, begini firman Tuhan. Yesus berangkat ke sorga. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Iya, adik-adik, kita telah membaca firman tadi tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, Ibu Guru mau tanya dulu, kenapa kita harus memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga? Nah, memangnya dia udah pernah mati? Ayo, sudah pernah kan? Iya, dia udah pernah mati sewaktu dia disalibkan. Sewaktu dia disalibkan, dia meninggal di atas salib. Nah, adik-adik tahu nggak kapan kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung? Tahu nggak? Tanggal berapa kita memperingatinya? Iya, Ibu ingatkan lagi ya. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus yaitu pada tanggal 4 April. Nah, pada tanggal 4 April kita memperingati Jumat Agung. Ibu sedikit bercerita dulu ke belakang ya tentang kematian Tuhan Yesus, baru kita nanti bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus dan tujuannya. Nah, adik-adik, pada tanggal 4 April kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, semua umat Kristen di dunia memperingatinya.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus meninggal untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, di sini setelah Tuhan Yesus meninggal di kayu salib, maka semua murid-muridnya dan Bunda Maria menurunkan dia dari kayu salib dan menguburkannya dan menguburkan Yesus. Nah, setelah dikuburkan, ternyata Yesus bangkit, adik-adik. Pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari kematian. Nah, dan dia keluar dari kuburannya. Dia keluar dari kuburannya. Kemana dia ya? Ayo, siapa yang tahu? Kemana dia? Apakah langsung terangkat ke sorga? Ya, tidak. Kemana dia ya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ternyata Tuhan Yesus bangkit, keluar dari kuburnya. Dia menjumpai semua murid-muridnya. Dia perlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang mati itu bisa bangkit. Dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa atas kematian. Nah, dia pergi menjumpai murid-muridnya dan ibunya. Berapa hari lamanya dia di bumi menjumpai murid-muridnya? Ayo, siapa yang tahu? Berapa hari? Iya, 40 hari. 40 hari lamanya Yesus di bumi menjumpai murid-muridnya. Nah, dan setelah itu, setelah dia menjumpai murid-muridnya, makalah berkumpullah murid-muridnya semua. Karena kata Yesus, dia akan pergi dan naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum mereka pergi ke atas bukit. Apa kata Yesus coba? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan di dalam Matius berapa ya? Kita lihat dulu di sini. Ya. Dan di dalam Markus 16, sorry ibu lupa. Dan di dalam Markus 16 ayat 15, Tuhan juga berkata kepada murid-muridnya. Apa katanya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, beritakanlah Injil. Nah, beritakanlah Injil kata Tuhan Yesus, dan jangan tinggalkan Yerusalem katanya. Maka setelah itu Yesus berjalan ke atas bukit. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga, maka murid-muridnya juga bertanya kepada Yesus. Nah, murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Di mana dia bertanya? Ada ayatnya loh anak-anak. Ayo, kembali kita baca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Sampai 7 aja kita baca. Kita baca ulang ya. Nah, kata Yesus kepada murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, katanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, katanya. Jawab Yesus apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, katanya. Nah, dan ayat ke-8 apa katanya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana katanya menjadi saksinya? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah itulah baru Yesus berjalan ke atas bukit, dan tiba-tiba awan menjadi gelap gulita. Iya, sebuah sinar menyala-nyala di situ. Dan Yesus terangkat pelan-pelan ke surga. Dan semua murid-muridnya menatap ke atas langit. Dan sampai Yesus tidak kelihatan karena awan menutupi Yesus. Nah, awan menutupi Yesus. Mereka terus melihat sampai mereka tidak sadar kalau ada dua malaikat yang turun di dekat mereka, turun dari langit dan mendekati mereka dan berkata kepada mereka, apa katanya? Ternyata banyak pesan-pesan Tuhan Yesus kita dapat di sini ya nak, ya anak-anak Tuhan. Nah, apa katanya di ayat yang
Di ayat yang ke-9 kita baca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, adik-adik yang di rumah, nah pada hari ini, pada saat itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mendekati para orang-orang yang ada di situ, yang sedang bengong melihat Tuhan Yesus, dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tetap diam di situ?" katanya. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali seperti mereka, seperti dia terangkat tadi. Nah, apa yang kita dapat dari pesan ini? Ayo, apa? Ternyata Tuhan Yesus mau menyuruh kita menjadi saksi Kristus. Seperti tema kita pada hari ini, adik-adik. Tema kita hari ini adalah saksi Kristus. Apa tema kita? Saksi Kristus. Iya. Ternyata Tuhan memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Nah, apa saksi Kristus itu, adik-adik? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, apa saksi Kristus itu? Iya, saksi Kristus itu adalah memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus, memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik pasti bertanya ya dalam hati, emangnya Bu, aku udah bisa menjadi saksi Kristus? Aku kan masih kecil. Nah, biasanya orang bersaksi kepada Tuhan setelah dia besar, setelah dia jadi pendeta, setelah dia menjadi guru. Nah, tidak ya, masih kecil pun kita bisa menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi Kristus? Nah, ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah bisa menjadi saksi Kristus. Contohnya, 1, tidak terlambat pergi sekolah loh. Orang-orang yang rajin bangun pagi, berangkat sekolah dan tidak pernah terlambat sekolah, itu adalah salah satu sudah menjadi saksi Kristus. Karena dia taat pada peraturan sekolahnya, dia takut pada peraturan sekolahnya, dia menghormatinya. Itu satu contohnya ya. Apalagi contohnya ayo? Iya, berbicara yang sopan. Iya, itu juga adalah saksi Kristus, berbicara yang sopan. Kepada siapa kita berbicara sopan? Ya, kepada orang yang lebih tua dari kita, kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita. Nah, kita tidak boleh berkata kotor, kita tidak boleh menghakimi mereka, kita tidak boleh mencaci mereka. Itu juga contohnya menjadi saksi Kristus. Apalagi ayo? Iya, mau membantu sesama. Membantu apa? Membantu orang tua kita di rumah. Nah, siapa yang suka membantu orang tuanya? Membantu teman kita. Nah, dalam apa? Kita punya teman, kalau dia jatuh, kita biarkan? Tidak, kita bantu dia, kita tolong dia, kita obatin dia. Dan setelah itu kita tidak meminta imbalan. Anak Tuhan tidak boleh minta imbalan. Kalau mama menyuruh, "Nakku, belikan garam dulu ke warung." "Mak, upahnya apa?" Nah, itu tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Harus membantu dengan ikhlas tanpa bayaran ya, ingat. Nah, apalagi? Nah, tengok tadi siapa yang singer kita, yo. Ada 2 orang tadi kan? Siapa satu? Ya, Bu Guru Hera satu. Satu lagi siapa? Siapa yang kenal? Yang di sebelah kiri ibu? Iya, Kak Dea. Nah, dia mau melayani Tuhan, menjadi singer di situ. Itu juga menjadi saksi Kristus. Siapa yang mau seperti dia?
mau menyembah Tuhan di tempat ini. Pasti mau semua adik-adik di rumah ya. Masih banyak lagi. Apalagi coba disiplin. Nah, disiplin ini banyak anak-anak yang tidak melakukannya. Banyak anak-anak yang tidak melakukan disiplin. Disiplin dalam bidang apa ya Bu Guru? Iya, disiplin dalam tidur. Kalau mama kita menyuruh tidur jam 9 malam, kita harus tidur jam 9 malam. Tidak boleh lewat. Kalau mama kita menyuruh bangunnya nanti jam 6 ya nakku, biar siap-siap untuk sekolah. Nah, kita harus bangun jam 6. Harus disiplin. Kalau tidak disiplin, maka semua pekerjaan kita akan menjadi telat. Nah, telat tahu. Ini belum selesai lah karena tidak disiplin. PR-nya belum selesai karena pergi main-main, tidak disiplin. Wah, tidurnya pun telat, bangunnya pun jadi telat. Itu kalau tidak disiplin. Nah, ada lagi. Apa? Menjadi teladan. Menjadi teladan. Haruskah? Harus. Anak Tuhan harus menjadi teladan bagi teman-temannya. Menjadi teladan di mana lagi? Di sekolah, di gereja, bahkan di rumah harus menjadi teladan. Karena kalau kita tidak menjadi teladan, berarti kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita telah melihat contoh-contoh yang telah kita dengarkan tadi. Nah, maukah adik-adik semua untuk menurutinya? Mau? Iya, mau. Dan harus ya. Kenapa harus? Karena Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita. Nah, apa janjinya ya? Nah, Dia berjanji kalau Dia naik ke sorga, Dia akan menyediakan apa tadi? Di tulisan Bu Guru tadi ada di sini kan? Apa yuk? Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi kita. Nah, dan bukan itu aja janji Tuhan Yesus. Apa? Bagi anak-anak yang mau mengikuti perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan dan menjadi saksi Kristus, maka dia akan diberkati. Baik dalam sekolahnya, baik dalam rezekinya, kesehatannya, Tuhan akan telah cukupkan semua. Dan Tuhan tidak akan pernah memilah-milah kita. Itulah janji Tuhan. Engkau akan kuberkati dimanapun engkau berada, katanya. Di mana engkau memijakkan kakimu, engkau akan menjadi berkat, kata Tuhan Yesus. Mau diberkatin adik-adik? Mau ya. Mau diberkatin? Ya pasti mau, Bu Guru juga mau. Karena itu janji Tuhan Yesus. Makanya kalau kita mau menjadi saksi Kristus yang benar, yakin dan percaya, adik-adik semua itu pasti akan diberkati. Jangan takut ya, jangan takut bersaksi bagi Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi ilmu kita, akan menjadi iman kita. Kemanapun kita akan pergi, kita akan selalu memegang teguh firman Tuhan. Nah, jadi bagi adik-adik semuanya, hari ini adalah, kita bilang tadi hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji kalau Dia akan naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Dan ingat, jangan takut bersaksi. Karena saat kita bersaksi, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Apa tadi kuasa? Firman-Nya dalam ayat 8, Dia akan memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita. Dan kita bisa menjadi saksinya. Kalau kita anak Tuhan, orang lain juga akan menjadi takjub kepada kita. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Ibu menyatakan selamat bagi adik-adik semua. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, karena kenaikan Tuhan Yesus, kita bisa bertemu. Kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia sungguh luar biasa bagi hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu Bapa, karena kebesaran kasih-Mu terhadap kami, Engkau tetap menjaga kami Bapa. Engkau tetap melindungi kami, menuntun langkah kami Tuhan. Bahkan Engkau mengingatkan kami segala kekurangan kami Bapa. Bapa, semua tak terlepas daripada itu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Ajari kami terus Tuhan. Ajari kami terus Bapa, supaya kami mampu Bapa tetap berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan.
supaya kami mampu Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu Bapa. Terkhususnya Tuhan, kami bisa mempersiapkan diri kami sebagai anak-anak menjadi saksi Kristus. Karena itu Tuhan, kami semua anak-anak-Mu telah siap Bapa, menjalankan firman Tuhan yang telah Engkau tuliskan. Mari berkati kami Tuhan, tolonglah kami Bapa. Haleluya, amin. Ya, terpuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apa tadi tema kita? Saksi Kristus. Saksi Kristus. Ya, sekarang kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan, isekin kami enda, oh Bapa. Karena kita percaya apapun yang kita miliki saat ini, itu adalah semua dari Tuhan. Isekin kami enda, oh Bapa. Isekin kami enda, oh Bapa, maka kami ngasumber bandu laboban gegeh kami, oh Bapa, lako mereman bandu kai pesilit ibas kami, oh Bapa, engkau bekas pemerenduman kami, enda sada bagin Bapa, i persembahkan kami. Ya, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk doa syafaat. Tapi sebelumnya kita mau katakan, Yesus sahabat kita. Sampai kita besar, sampai anak-anak sekolah minggu besar, tetap setia kepada Tuhan. Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau merindukan, walaupun kami masih kecil, kami bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami juga rindu Tuhan, kami mau menjadikan Engkau sahabat kami sampai kami besar, bahkan sampai kami kembali kepada Tuhan. Maka kita katakan, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, selamatkan hidupku. Sekali lagi, Yesus. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, selamatkan hidupku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan.
Sekali lagi kita katakan, sampai ku besar nanti. Angkat tangan kita. Angkat tangan semua. Sampai ku besar nanti. Ini setiap anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah Tuhan. Mereka menyatakan sampai mereka besar, bahkan sampai mereka sampai ke surga Tuhan. Mereka tetap ingat Tuhan Yesus. Engkau adalah sahabat mereka Tuhan, Sahabat dan Raja mereka dan Tuhan mereka Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan, sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan Yesus, hanya Engkaulah sahabat kami yang setia Bapa. Benar Tuhan, hanya Engkau teman kami yang setia Bapa, yang selalu mendampingi kami di saat kami sedih, di saat kami berduka, bahkan di saat kami bersuka cita. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Mulai dari kami di dalam kandungan Bapa, sampai kami besar, sampai kami tua nanti Bapa, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Tuhan, itu semua Bapa tidak bisa kami balas dengan perbuatan dan kata-kata kami Tuhan. Semua kebaikan-Mu Bapa tidak bisa kami balas Tuhan. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali Bapa, betapa besarnya kasih-Mu dan luar biasanya kuasa-Mu terhadap kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur mendapatkan Allah, mendapatkan Bapa seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, hari ini Bapa, kami bersehati Tuhan, berdoa terkhususnya buat anak-anak kami GBKP. Bapa, Engkau lihat dia Bapa dengan mata hati-Mu. Pada saat ini sungguh merindukan rumah ibadah-Mu ini Bapa. Sungguh merindukan kembali bersama-sama berkumpul dengan teman-teman kami untuk memuji-muji Engkau di tempat rumah-Mu ini Tuhan. Tapi Tuhan, pada saat ini kami tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dunia ini Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada Engkau Tuhan. Kami ingin dan rindu Tuhan bahwa Yesus yang akan mengangkat semua perkara yang ada bersama kami pada saat ini Tuhan. Terkhususnya Bapa, Engkau lihat virus corona yang pada saat ini yang datang ke dalam kehidupan kami, bahkan sampai menuntun kami kepada hal yang harus kami bisa lupakan Tuhan, yaitu menyembah Yesus. Tuhan, kami tidak mau seperti itu Bapa. Kami mau semangat kami tetap dibangkitkan oleh Roh Kudus Tuhan, karena Engkau telah berjanji kepada kami, jika Roh Kudus Tuhan ada beserta kami, bahwa kami bisa menjadi saksi Kristus. Kami percaya itu Bapa. Roh Kudus-Mu tinggal bersama kami dan anak-anak kami Bapa. Mari Tuhan, Engkau jamah dan lawat kami Bapa, dengan penuh kasih Tuhan, dengan penuh kerendahan. Kami memohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah Bapa, pulihkan dunia ini Tuhan, supaya kami bisa Bapa kembali Bapa, menyejukkan hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hari-hari kami seperti dulu, bercerita, bersuka cita setiap kami berkumpul anak-anak Tuhan.
Itu kami rindukan Bapa. Dan kami yakin Tuhan, janji-Mu tidak akan pernah Engkau ingkari. Engkau akan selalu menjanjikan kami masa depan yang indah Tuhan. Dan itu kami amini Bapa. Mari Tuhan lawat semua anak-anak kami Bapa. Biarlah Tuhan di masa mudanya mereka bisa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun mereka. Roh Kudus Tuhan akan menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan dan bisa menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan di dalam kerinduan kami ini Bapa, Engkau selalu ada bagi kami Bapa. Terkhususnya bagi kami guru-guru sekolah minggu Tuhan. Dan pelayan yang ada di GBKP ini Tuhan. Tuhan, tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk jemaat-jemaat kami Bapa. Kami hanya bisa berdoa bagi mereka supaya mereka bisa Bapa tetap kuat dan tekun di dalam imannya Bapa. Supaya mereka tetap semangat di dalam penantiannya Tuhan. Dan kami juga seperti itu Tuhan. Mari kuatkan kami Tuhan. Mulai dari pendeta, pikar, serayan Tuhan sampai guru sekolah minggu. Kuatkan kami di dalam doa kami Bapa. Supaya kami selalu sehati. Supaya kami selalu bersatu di dalam doa kami. Tetap menyembah Engkau, memberikan yang terbaik bagi pelayanan kami di GBKP ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat kami. Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berotoritas Bapa di dalam segala rencana kami yang baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau selalu akan menyertai kami. Biarlah Bapa pertolongan-Mu di atas kami indah pada waktunya Tuhan. Itulah kerinduan kami semuanya Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Ajari kami tetap bersyukur Bapa dalam segala hal kehidupan kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Jangan hukum kami lebih lama Bapa, tetapi Tuhan tuntun kami Bapa, supaya kami tetap bertahan di dalam iman kami Tuhan. Itu kerinduan kami Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pelayanan kami, keluarga kami. Kami percaya Tuhan, jika Engkau beserta kami, tiada yang mustahil bagi kami Bapa. Inilah sembah kami Yesus. Ini doa kami dan kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menuntun kami dari sekarang sampai akhirnya nanti Bapa. Kami percaya Engkau beserta kami. Haleluya. Mari adik-adik yang terkasih yang di rumah, kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa sama-sama. Kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah terhadap kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, berkenan kepada Tuhan kita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.